Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang lancar, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk membalas salam ini di kolom komentar. Karena dengan saling membalas salam, artinya kita juga saling mendoakan agar kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan umur yang bermanfaat. Terima kasih apabila berkenan membalasnya, dan selamat menikmati kisah misteri yang akan segera dimulai. Malam itu, langit di Kalimantan gelap total. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Yang terlihat hanya siluet pohon-pohon tinggi yang berdiri rapat seperti dinding raksasa di sisi kiri dan kanan jalan. Sutrisno duduk sendirian di balik kemudi truk ekspedisi bermuatan alat berat. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski AC kabin menyala. Jam digital di dashboard menunjukkan jam 22:47 menit. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Perjalanan menuju Nunukan ini bukan rute biasa, apalagi di malam hari. Namun, karena permintaan klien yang mendesak dan upah tambahan yang menggiurkan, ia tak punya banyak pilihan. Kalau berangkat besok pagi, nggak bakal sempat sampai sesuai permintaan. Mau nggak mau harus malam ini juga berangkat. Gumamnya pelan, seolah meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini keputusan yang masuk akal. Dari Samarinda, ia sudah menempuh hampir 6 jam perjalanan. Jalur aspal yang semula ramai, kini berubah menjadi jalan hutan yang sempit dan minim penerangan. Lampu truk menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menerobos gelap. Suasana di luar kabin terasa asing, hening. Bahkan, suara jangkrik pun tak terdengar. Sutrisno memeriksa GPS. Titik biru yang menandakan posisi truk masih berada di jalur pengiriman. Namun, bar sinyal menghilang. Hanya ada tulisan, tidak ada sinyal di pojok kanan layar. Ia mulai merasa tak nyaman. Jalanan tampak lurus, tapi entah kenapa, ia merasa seperti berputar-putar. Beberapa tikungan terasa familiar. Ia mulai ragu, apakah dia benar-benar masih berada di jalur yang sama? Sekitar pukul 11:15, sesuatu menarik perhatiannya. Dari kejauhan, tampak cahaya merah berkedip pelan. Seperti lampu belakang kendaraan lain, Sutrisno merasa sedikit lega. Akhirnya, ada kendaraan juga, ucapnya sambil menurunkan kecepatan. Ia berpikir, mungkin ada truk lain yang juga melakukan pengiriman malam. Namun, ketika jaraknya semakin dekat, harapannya berubah menjadi bingung. Itu bukan truk, bukan juga mobil. Yang ada di depannya adalah sebuah gerobak kayu tua, ditarik oleh seekor kerbau berwarna hitam. Di atas gerobak itu, duduk seorang lelaki tua, dengan pakaian adat Dayak yang lusuh. Lelaki itu duduk diam, tubuhnya tegak, dan matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Tidak ada ekspresi, tidak ada reaksi, seolah ia bukan makhluk hidup. Sutrisno memperlambat laju truk. Ia menekan klakson 2 kali, berharap orang di depan memberi jalan. Tapi gerobak itu tetap berjalan pelan, seperti tidak mendengar apapun. Dengan pelan, Sutrisno menyalip dari sebelah kanan. Ia sempat melirik ke dalam gerobak. Lelaki tua itu tetap duduk tegak, menatap lurus, seolah tak menyadari keberadaan truk besar di sampingnya. Setelah berhasil melewati gerobak itu, Sutrisno mempercepat laju truknya. Tapi, keanehan berikutnya muncul tidak lama setelah itu. Hanya dalam waktu 2 menit, gerobak itu muncul lagi di depan. Jaraknya hampir sama, posisinya juga sama. Lelaki tua itu masih duduk di atasnya dengan ekspresi kosong. Apa-apaan ini? Sutrisno mulai gelisah. Ia yakin tidak berhenti atau berbalik arah. Jalan hanya satu arah, lurus tanpa cabang. Tak masuk akal kalau gerobak itu bisa ada di depannya lagi. Ia menyalip sekali lagi, lebih cepat, sambil terus mengawasi kaca spion. Dan benar gerobak itu tertinggal jauh di belakang.
Namun, setelah menempuh jarak kira-kira 3 kilometer, gerobak itu kembali muncul di depan. Sutrisno kini mulai merasa takut. Ini bukan lagi hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Pelan-pelan, hawa di dalam kabin truk terasa lebih dingin dari biasanya. Jantungnya berdegup keras, tangannya gemetar, meski mencoba tetap menggenggam kemudi dengan erat. Jalanan yang tadinya hanya sunyi, kini terasa penuh tekanan. Udara seperti menekan dada. Suara mesin truk pun terdengar aneh lebih berat, seperti dipaksa jalan di bawah tekanan tak terlihat. Sutrisno mematikan radio, berharap suasana hening bisa membuatnya lebih tenang. Tapi yang ia dapatkan hanya perasaan tidak nyaman yang makin menjadi. Ia merasa sedang diawasi, tapi dia tidak tahu dari mana yang mengawasi. Ia melihat ke kaca spion tengah. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia menoleh kembali ke depan, gerobak itu kembali berdiri tepat di jalurnya. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Sutrisno menginjak rem mendadak, membuat truk berguncang. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan, mencoba mengumpulkan kesadaran. Napasnya mulai berat, dada terasa sesak, dan dalam hati, ia tahu ada yang tidak beres dengan jalan ini. Sutrisno masih duduk diam di balik kemudi. Matanya menatap kosong ke depan. Cahaya lampu truk menyinari gerobak kayu yang kini berdiri tak sampai 5 meter dari hidung kendaraannya. Lelaki tua berpakaian adat itu masih duduk di atasnya dengan posisi yang persis sama seperti sebelumnya, kaku, tenang, dan tak bergeming. Seluruh tubuh Sutrisno kaku. Ia merasa seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi gerakannya terasa lambat, seperti terperangkap dalam udara yang pekat. Napasnya masih berat, dan keringat dingin terus menetes dari pelipis hingga ke lehernya. Ini bukan orang biasa, gumamnya, pelan, hampir seperti bisikan. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia menyalakan kembali mesin truk. Suara deru mesin terdengar serak, seperti enggan hidup. Ia coba 1 kali lagi, dan mesin menyala. Ia menginjak gas perlahan, roda truk berputar pelan, dan perlahan truk mulai mendekati gerobak. Namun, saat truk hanya berjarak 1 meter, lampu depan tiba-tiba berkedip. Sekejap terang, lalu meredup, dan tiba-tiba padam total. Suasana langsung gelap gulita. Sutrisno refleks menginjak rem. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menekan saklar lampu berkali-kali, tapi tidak ada reaksi. Semuanya mati. Bukan hanya lampu depan, tapi seluruh sistem kelistrikan dalam kabin ikut padam. Bahkan layar GPS dan speedometer tidak menampilkan apa-apa. Semuanya mati total. Dan saat itu juga, radio CB-nya menyala sendiri. Dari speaker yang sudah mati sejak tadi, keluar suara statik berderak pelan, seperti suara hujan di frekuensi kosong. Sutrisno menatap radio itu tanpa berkedip. Layar radionya tetap mati, tapi suara statik makin keras, lalu mendadak hening. Beberapa detik kemudian, terdengar suara, "Kau bukan dari sini." Suaranya berat, serak, pelan, tapi jelas, seperti suara seseorang yang berbicara sangat dekat, tapi tak terlihat wujudnya. Lalu, sunyi kembali. Sutrisno menatap sekeliling, tapi ia tahu suara itu tidak berasal dari luar. Itu berasal dari dalam kabin. Radio kembali hidup, dan suara itu terdengar lagi. "Kau tak seharusnya lewat jalan ini. Kembali, sebelum terlambat. Kau sudah dibawa masuk ke jalan mereka." Setiap kata terdengar seperti gema dalam kepalanya, bukan hanya didengar lewat telinga, tapi seolah dipaksa masuk ke dalam pikirannya. Sutrisno menutup telinga. Ia menjerit dalam hati. Ia ingin keluar dari truk, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Ia hanya bisa duduk dan mendengar suara itu berulang-ulang. Kadang terdengar dekat, kadang seperti berasal dari jauh, lalu mendekat lagi. Kalimat-kalimat itu terus diputar. Kembali, kembali, kembali. Sutrisno akhirnya menjerit pelan.
Berhenti! Berhenti! Aku cuma lewat. Dan seketika semuanya hening. Tak ada lagi suara. Radio mati. Lampu menyala kembali. Mesin truk normal, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Ia menatap keluar kaca depan. Gerobak itu sudah tidak ada. Jalanan kosong, hanya aspal gelap dan kabut tipis yang menggantung di udara. Tidak ada jejak kerbau, tidak ada bekas roda kayu. Semua tampak terlalu normal. Dan itulah yang membuat Sutrisno semakin takut. Terlalu normal. Setelah semua yang tadi ia alami, ia menyalakan mesin dan kembali melaju. Pelan-pelan, masih dengan rasa was-was. Tapi kali ini, ia merasa ada yang berubah. Udara di dalam kabin terasa dingin seperti es. Padahal AC sudah dimatikan sejak tadi. Ia melirik kaca spion tengah. Tak ada siapa-siapa. Lalu, secara refleks, ia melirik kaca spion kanan. Ada wajah pucat dengan mata terbuka lebar, menatap ke arahnya dari luar jendela truk. Terlalu dekat, terlalu diam, tidak berkedip, mukanya penuh lumpur dan darah kering. Rambutnya panjang, basah, menempel di pipi. Sutrisno menjerit. Ia langsung menoleh ke kanan, tapi tidak ada apa-apa. Spion kembali kosong. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba mengatur napas. Ia tahu, ini belum selesai. Jalan ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Suara tadi bukan sekadar peringatan. Itu ancaman halus bahwa dirinya kini telah masuk ke dalam wilayah yang bukan milik manusia. Dan Sutrisno sadar satu hal. Jalan ini bukan jalan biasa. Bukan lagi jalan menuju Nunukan. Ini adalah jalan milik mereka, dan ia belum tahu bagaimana cara keluar. Sutrisno melajukan truknya perlahan, menembus keheningan malam yang semakin tidak masuk akal. Setelah suara aneh dari radio CB dan sosok wajah di spion yang muncul lalu hilang, ia sudah tidak lagi berharap logika bisa membantunya. Ia hanya ingin keluar dari jalan ini. Entah bagaimana caranya. Udara di dalam kabin terasa dingin menusuk. Padahal AC sudah mati sejak beberapa kilometer lalu. Jendela-jendela mulai berkabut, dan embun tipis membungkus kaca depan. Ia mengusap dengan telapak tangan, tapi embun itu terus muncul kembali, seolah truk ini berjalan di dalam kulkas raksasa. Jam digital di dashboard masih membeku di angka jam 2:13. Waktu tak bergerak. Ia mencoba menyalakan kembali GPS, berharap peta bisa menunjukkan arah yang benar. Namun, layar tetap gelap. Tidak ada sinyal, tidak ada koneksi, hanya pantulan wajahnya sendiri yang tampak di permukaan layar. Dengan wajah pucat, mata lelah, dan ekspresi yang nyaris tidak ia kenali lagi. Truk meluncur perlahan, ban menggelinding di atas aspal yang licin dan lembab. Tak ada suara lain selain dengung mesin dan gesekan roda. Tak ada hembusan angin, tak ada suara serangga, tak ada tanda kehidupan. Dan kemudian, lampu utama truk menangkap sesuatu di depan jalan. Jaraknya belum terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat Sutrisno menginjak rem secara refleks. Jalan yang tadinya kosong, kini dipenuhi oleh barisan manusia. Mereka berdiri diam, menghadap ke arah truk, seperti sudah menunggu sejak lama. Barisan itu rapat, memanjang di kedua sisi jalan, menyisakan celah sempit di tengah, cukup hanya untuk satu kendaraan lewat. Sutrisno memicingkan mata, memastikan apa yang ia lihat bukan halusinasi. Namun semakin ia dekati, semakin jelas bentuk-bentuk itu. Mereka bukan orang biasa. Wajah mereka pucat seperti mayat. Kulit mereka kaku dan retak-retak seperti tanah yang kekeringan. Beberapa mengenakan pakaian adat Dayak yang tampak compang-camping, seolah sudah terkubur lama. Ada yang berdiri dengan kepala miring, leher patah. Ada yang tangan dan kakinya bengkok tak wajar, seperti habis terpelintir. Ada juga yang tubuhnya penuh luka terbuka, menganga. Namun mereka tidak bergerak sama sekali. Semuanya menatap ke depan, menatap ke arah Sutrisno.
Truk berhenti beberapa meter di hadapan barisan itu. Lampu menyinari wajah-wajah yang berdiri membisu. Cahaya terang menampakkan detail yang tidak ingin Sutrisno lihat. Bola mata yang keruh, mulut terbuka separuh dengan gigi hitam-hitam, dan ekspresi datar seperti topeng rusak. Di tengah barisan itu, ada satu sosok yang lebih mencolok. Seorang perempuan muda dengan rambut panjang tergerai dan wajah penuh jelaga. Ia berdiri di tengah jalan, tepat di depan truk, memblokir jalur satu-satunya yang bisa dilewati. Perempuan itu mengenakan baju putih yang sudah menguning dan sobek di bagian bahu. Kepalanya sedikit tertunduk, tapi matanya mendongak ke arah kaca depan. Matanya hitam, dalam, dan kosong. Ia tidak berkedip. Sutrisno menatapnya balik, nyaris tak bisa bernapas. Tangannya mencengkeram kemudi kuat-kuat. Ia tahu tidak ada gunanya menyalakan klakson. Tidak ada suara yang bisa memecah keheningan ini. Beberapa detik kemudian, terjadi sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Seluruh kepala dalam barisan itu menoleh ke arah Sutrisno. Bergerak secara serempak. Gerakannya lambat, teratur, mengerikan. Satu demi satu, puluhan kepala berpaling dari arah jalan ke arah truk. Leher mereka berputar tanpa ekspresi. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak, kecuali kepala yang kini semuanya menatap langsung ke kabin. Sutrisno merasa tubuhnya membeku. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berpikir. Matanya terpaku pada sosok-sosok itu. Sementara udara di kabin semakin dingin. Napasnya terlihat seperti asap di udara. Suhu turun drastis dalam hitungan detik. Dan kemudian, sosok perempuan di tengah jalan mengangkat tangan kanannya, pelan dan tegak lurus, menunjuk ke arah truk. Wajahnya tetap datar, bibirnya tidak bergerak, tapi tatapannya menusuk tanpa aba-aba. Seluruh barisan ikut mengangkat tangan mereka, dan semuanya menunjuk ke arah Sutrisno. Sutrisno hampir memekik. Ia memundurkan tubuh ke kursi, seperti bisa menjauh dari pandangan mereka, hanya dengan menekan punggung ke sandaran. Tangannya bergerak mencari tuas lampu jauh, tapi ia tahu lampu tak akan mengubah apapun. Beberapa detik berlalu, barisan itu tetap berdiri, menunjuk, tanpa bergerak sedikit pun. Waktu seolah membeku. Akhirnya, dengan seluruh keberanian yang tersisa, Sutrisno memasukkan gigi dan menginjak pedal gas perlahan. Truk mulai melaju pelan, masuk ke celah di antara dua barisan sosok itu. Tak ada yang bergerak, tapi setiap ia melewati satu sosok, ia merasa mata mereka mengikuti gerak truk, seperti leher mereka memutar perlahan untuk memastikan ia tak lari kemana-mana. Ia tidak berani menoleh. Ia tidak berani melihat kaca spion. Ia hanya menatap lurus ke depan. Tubuhnya kaku, napasnya terasa pendek, dan saat ia melewati sosok perempuan yang berdiri di tengah jalan, ia menoleh sedikit, tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tapi sosok itu sudah tidak ada. Jalan di depannya kini gelap kembali. Sutrisno menekan gas lebih dalam, tapi suara mesin terdengar berat. Truk seperti menarik beban tak terlihat. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu di atas kabin. Suara pelan, seperti langkah kaki kecil yang sangat ringan, berjalan perlahan dari belakang ke depan. Sutrisno menahan napas. Tangannya mencengkeram setir semakin erat. Suara itu berhenti, tepat di atas kepalanya. Lalu dari atas kabin, terdengar bunyi napas panjang, dalam, seperti sesuatu sedang membungkuk dan mengintip dari celah kecil kaca depan. Sutrisno tidak menoleh. Ia hanya melaju. Ia tahu, apapun yang ada di jalan ini, belum selesai dengannya. Suara napas itu masih terdengar, berat, panjang, dekat. Sutrisno duduk kaku di balik kemudi, tak berani menengadah. Suara itu jelas berasal dari atas kabin, tepat di atas kepalanya. Ia tidak bisa melihatnya, tapi ia tahu sesuatu sedang mengawasinya dari atas.
Tangan Sutrisno mencengkeram setir dengan kaku. Jari-jarinya nyaris mati rasa. Truknya terus berjalan pelan, seperti menarik beban yang tak terlihat. Jalan di depan gelap gulita, hanya sorotan lampu truk yang membelah kegelapan seperti pisau tumpul. Kabut mulai turun lebih tebal, membatasi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Sutrisno tidak berani menoleh, tidak berani berhenti. Di dadanya, jantung berdetak begitu cepat sampai terasa seperti ingin pecah. Lalu, tiba-tiba cahaya lampu truk meredup, seolah diselimuti kabut pekat atau diserap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara napas di atas kabin menghilang. Namun, itu bukan pertanda baik. Justru saat sunyi datang, ketegangan meningkat. Sesuatu sedang bergerak. Bukan di luar, tapi di dalam kabin. Sutrisno melirik kaca spion tengah secara perlahan. Pada awalnya, ia hanya melihat bangku belakang yang kosong. Tapi kemudian, samar-samar muncul bayangan gelap di pojok belakang kabin. Bentuknya menyerupai orang, tapi tidak utuh, seperti kabut yang menggumpal membentuk tubuh. Berdiri diam, menghadap ke depan. Ia langsung menoleh ke belakang. Bangkunya kosong, tak ada siapa-siapa di sana. Namun, saat ia menatap ke kaca spion kembali, bayangan itu masih ada. Tapi, hanya ada di kaca. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, bayangan itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya. Sutrisno menarik napas tajam. Ia menoleh sekali lagi ke kursi belakang, tapi di sana masih kosong. Tak ada siapapun. Ia kembali fokus ke jalan, dan truk terus melaju, walau perlahan. Beberapa meter ke depan, cahaya lampu kembali normal. Jalan terlihat jelas, tapi hanya dalam beberapa detik, ia melihat sesuatu yang jauh lebih membuat nyalinya goyah. Sepasang mata merah bersinar dari balik pepohonan di sisi kiri. Awalnya hanya satu pasang, tapi tak lama kemudian muncul lagi di kanan. Dalam waktu singkat, puluhan pasang mata merah menyala muncul di antara pepohonan gelap di kiri dan kanan jalan. Mereka tidak bergerak, tidak berkedip, tapi mereka menatap langsung ke arah truk. Sutrisno menekan gas perlahan, mencoba mempercepat, tapi jalanan mulai bergelombang. Tidak rata, roda truk menghantam sesuatu seperti batu besar, membuat kabin bergetar. Ia menggenggam kemudi erat-erat, matanya terpaku ke depan. Tiba-tiba, dari kiri, sebuah bayangan besar melintas cepat. Hanya sekelebat, hampir menyentuh sisi kaca depan. Sutrisno kaget, tapi tidak sempat melihat bentuknya. Lalu muncul lagi, dari kanan. Kali ini, lebih jelas sosok itu tinggi besar, berbulu gelap dengan mata merah dan tangan panjang menjuntai, berlari menyeberang dari kanan ke kiri seperti hewan buas. Sutrisno tersentak. Tubuhnya gemetar. Ia menyadari satu hal. Mereka tidak hanya mengawasi, mereka mulai bergerak. Suara aneh mulai muncul di luar kabin. Bukan suara binatang, tapi lebih seperti bisikan dalam bahasa asing. Tidak jelas, tapi terasa menusuk kepala. Semakin cepat truk berjalan, semakin keras bisikan itu terdengar. Namun, tidak satupun kata yang bisa dipahami. Hanya suara-suara kasar, berat, dan terdistorsi, seakan datang dari dalam tanah. Sutrisno menurunkan kaca jendela sebelah kiri sedikit, berharap bisa memastikan suara itu berasal dari luar atau tidak. Tapi baru beberapa detik terbuka, angin dingin menerpa wajahnya, dan aroma busuk menusuk hidungnya, seperti bau bangkai yang membusuk berhari-hari di tengah panas. Ia buru-buru menutup kaca jendela, tapi saat melirik ke cermin spion samping, ada satu wajah berdiri di luar kaca. Wajah seorang anak kecil, pucat, matanya besar, hitam seluruhnya. Ia menatap langsung ke dalam kabin, tidak tersenyum, tidak berkedip. Sutrisno membanting setir sedikit ke kanan, hampir kehilangan kendali. Tapi anehnya, truk tetap berada di jalurnya. Tidak goyang, tidak menabrak, seolah jalan ini menyesuaikan sendiri
Atau mungkin jalan ini bukan jalan nyata. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba semua lampu truk mati. Kabin langsung gelap gulita. Sutrisno panik. Ia menekan tombol lampu berkali-kali, memutar saklar, menyalakan ulang mesin, tapi tidak ada yang menyala. Saat itu juga, dari luar, terlihat puluhan bayangan hitam melintas cepat di depan kaca, seperti siluet manusia yang berlari ke sana kemari. Tapi tidak ada suara langkah, tidak ada suara napas, hanya pergerakan cepat, seperti kilatan. Beberapa bayangan berhenti, berdiri, menatap ke dalam. Dari kejauhan, mulai terlihat satu sosok perlahan mendekat. Tidak besar, tidak tinggi, tapi kehadirannya terasa berat. Sosok itu berjalan pelan dari arah depan, langsung menuju ke arah truk. Sutrisno tidak bisa memutar balik. Tidak ada tempat. Jalan sempit, hutan gelap di kanan dan kiri. Ia hanya bisa menunggu. Sosok itu kini sudah dekat. Ternyata itu seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya lusuh. Ia berdiri di depan truk. Tidak bergerak, tidak berbicara. Tapi tubuhnya menghadap ke kabin. Beberapa detik kemudian, lampu truk menyala sendiri. Terang, namun jalan di depan kosong. Sosok perempuan itu menghilang. Semua bayangan lenyap. Mata merah yang tadi mengintai kini padam. Tapi jejak kaki basah tiba-tiba muncul di kaca depan truk. Dari atas, dua tapak kaki kecil seperti berdiri di sana. Lalu satu jejak tangan menempel di kaca, persis di depan wajah Sutrisno. Sutrisno tidak bisa menjerit, suaranya hilang. Tubuhnya seperti mati rasa. Dan kemudian kaca mulai berembun dari dalam. Tapi bukan karena suhu, ada sesuatu yang sedang bernapas di belakangnya. Sutrisno perlahan menoleh, dan di situ, di kursi belakang seseorang telah duduk, atau sesuatu telah duduk di sana. Sutrisno perlahan menoleh ke kursi belakang. Dadanya terasa sempit, napasnya tak teratur. Ia berharap kursi itu kosong, namun pandangan matanya tidak mengizinkan harapan itu hidup lebih lama. Seseorang duduk di sana. Sosok itu diam, tubuhnya membungkuk sedikit. Rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Kulitnya pucat kehijauan. Pakaian yang dikenakannya koyak dan basah, menempel di kulit seperti baru keluar dari air. Sutrisno membeku. Ia tidak bisa berpaling, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Hanya satu hal yang terus berdetak. Jantungnya keras dan tidak teratur. Lalu, sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Dari balik rambut yang basah dan kusut, dua mata kosong menatap langsung ke arah Sutrisno. Matanya hitam total, tanpa bola mata, tanpa pantulan cahaya. Wajahnya datar, bibirnya sedikit terbuka, dan kulit pipinya seperti mulai membusuk. Dan ia tersenyum. Tapi bukan senyum manusia. Senyuman itu dingin, panjang, dan menyeringai hingga menampakkan deretan gigi kecil yang tidak rapi. Beberapa bergerigi, beberapa seperti patah, seperti gigi binatang. Sutrisno ingin berteriak, tapi suara seperti terkunci di tenggorokan. Ia hanya bisa menutup matanya kuat-kuat, berharap saat membuka nanti, semua ini sudah tidak ada. Ia meremas setir, menundukkan kepala, dan membaca doa yang masih ia ingat. Tak peduli apakah benar atau salah, ia hanya ingin pergi dari tempat ini. Beberapa detik berlalu, pelan-pelan, ia membuka matanya kembali. Kursi belakang kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia langsung menoleh ke kaca spion. Di sana juga kosong, tak ada jejak, tak ada bayangan, tak ada suara. Namun di kaca depan, jejak telapak tangan kecil masih tertempel di sana. Bekas napas dingin juga masih membekas, menempel di permukaan kaca bagian dalam. Dan bau anyir itu masih ada, tidak hilang. Truk kembali berjalan. Kali ini pelan, sangat pelan. Sutrisno tidak lagi peduli pada waktu.
Ia hanya ingin keluar. Hatinya sudah lelah. Tak ada lagi rasa ingin tahu. Tak ada lagi keberanian. Yang tersisa hanyalah harapan kecil. Selamat. Lalu perlahan, langit mulai berubah warna. Kabut masih pekat, tapi sinar samar dari ufuk timur mulai muncul. Warna jingga pucat menerobos celah pepohonan. Hari mulai terang, atau setidaknya terlihat seperti pagi. Sutrisno melihat jam digital di dashboard. Angka itu bergerak. Yang tadinya jam 2:14 sekarang menjadi jam 5:30 Akhirnya, waktu berjalan kembali. Ia menarik napas lega untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya. Rasa harap yang nyaris padam kini mulai menyala kembali. Ia menatap keluar jendela. Kabut menipis. Hutan mulai tampak lebih wajar. Di kejauhan, terlihat simpang jalan dan papan kayu tua yang setengah roboh. Tulisan di atasnya samar karena lumut dan usia, tapi ia bisa membaca, "Selamat datang di wilayah Nunukan." Senyum kecil muncul di wajah Sutrisno. Ia sudah hampir sampai. Ia berhasil, atau setidaknya begitu pikirnya. Truk terus melaju hingga keluar dari hutan. Jalur berganti menjadi jalan tanah, lalu aspal rusak, dan akhirnya kembali menyatu dengan jalan provinsi. Di sisi kanan, terlihat pos kecil seperti warung. Ada satu sepeda motor tua parkir di depannya. Ada pula seorang lelaki paruh baya, duduk di bangku kayu, merokok sambil menatap langit. Sutrisno segera menghentikan truk dan turun dengan tergesa. Ia hampir tidak percaya bisa melihat manusia lain lagi. "Pak, ini di mana ya, Pak?" serunya. Lelaki itu memandangi Sutrisno sejenak, lalu menghisap rokoknya pelan sebelum menjawab. "Ini udah dekat pusat Nunukan, nanti lurus aja kira-kira 15 kiloan. Sutrisno mengangguk, napasnya masih berat, tangannya gemetar. Tapi ia lega, sangat lega. Namun sebelum ia kembali ke truk, lelaki itu berkata pelan, "Mas, emang lewat jalur mana tadi malam?" Sutrisno menunjuk ke arah belakang, ke jalan tanah yang baru ia lalui. Lelaki itu mengernyit. Wajahnya berubah serius. Ia berdiri perlahan, matanya menatap lurus ke arah yang ditunjuk. "Ah, yang benar mas, itu jalan udah ditutup sejak 3 tahun lalu. Di sana sering kejadian aneh, dan sering ada kejadian orang yang hilang dan gak ditemukan lagi. Penduduk sini udah gak ada yang berani lewat situ," katanya pelan. Sutrisno diam, tidak bisa menjawab. Lelaki itu menatap truknya lalu bertanya, "Mas, emang bawa apa?" Sutrisno menggeleng pelan. "Cuma alat-alat berat, Pak. Nggak ada yang aneh." Lelaki itu masih memperhatikan kabin belakang truk. Ekspresinya berubah agak bingung. "Maaf, Mas, itu di belakang tadi saya lihat ada yang duduk. Nggak diajak turun aja temennya," katanya. Sutrisno langsung menoleh ke arah kabin, tapi di sana kosong, dan dia memang sendiri melakukan perjalanan ini. Tapi saat ia kembali menatap pria itu, lelaki tadi justru berjalan mundur. Wajahnya pucat, rokok di tangannya jatuh ke tanah. Matanya tak lepas dari kabin truk Sutrisno. "Mas," katanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Yang duduk itu masih ngeliatin saya. Tapi kok lama-lama serem ya mukanya." Sutrisno membeku di tempat, tak sanggup menoleh lagi. Cahaya pagi tetap menyinari jalan, tapi rasanya ini bukanlah pagi hari yang normal. Sutrisno tak berani menoleh ke belakang. Ia tahu apapun yang ia bawa keluar dari jalan itu belum pergi. Pagi datang, tapi dinginnya tak wajar. Langit turang, tapi rasanya masih gelap. Dan saat ia kembali masuk ke truk, kaca spion tengah menangkap pantulan bangku belakang. Kosong, tapi samar-samar. Kabin masih berembun, dan di sana tertulis dengan jari, "Ini belum selesai. Terima kasih telah mendengarkan cerita misteri kami sampai akhir. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadikan cerita ini sebagai pengingat
untuk selalu berhati-hati jika melakukan perjalanan di malam hari, apalagi dengan jarak yang jauh. Jangan lupa berdoa dan minta perlindungan dari Sang Pencipta, karena kita tak pernah tahu apa yang menanti di luar sana. Jika kamu suka dengan cerita ini, silakan support kami dengan like dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa dan tetap waspada.